tiada sarga dan lepas intensitas masyarakat diminta waspadai suhu dan panas dan juga transportasi udara. Pemanasan global adalah kondisi meningkatkannya suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebihan. Pemanasan global tidak dapat dilepaskan dari fenomena pencemaran udara di dunia. Volume peningkatan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya yang dikeluarkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, pembukaan lahan, pertanian, dan aktivitas manusia lainnya diyakini sebagai sumber utama. Dampak-dampak pemanasan global diantaranya mencairnya es di kutub utara dan di kutub selatan, penipisan lapisan ozon, peningkatan permukaan air laut, banyaknya daratan yang tenggelam, iklim dan cuaca yang mulai tidak stabil, produksi pertanian mulai menurun, lalu terjadinya bencana-bencana yang mengakibatkan kerugian pada manusia, lalu berkurangnya sumber daya air, hingga terjadinya perubahan pola hidup pada binatang dan tumbuhan. Selain itu terdapat krisis energi dan pengaruh terhadap kesehatan manusia, entah ada penyakit atau wabah-wabah yang merusak kesehatan manusia. Perubahan iklim adalah perubahan yang disebabkan oleh manusia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang mengubah komposisi atmosfer secara global dan mengakibatkan perubahan variasi iklim yang dapat diamati dan dibandingkan selama kurun waktu tertentu. Perubahan iklim disebabkan oleh emisi gas-gas yang menahan dan menyimpan panas, terutama karbon dioksida, dari kendaraan, industri, pembangkit listrik, dan pengundulan hutan. Ketika gas menumpuk, mereka berperan sebagai selimut yang tebal, membuat bumi menjadi kepanasan, merubah iklim, dan mengancam kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dampak perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh, yang mengakibatkan permukaan air menjadi naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi, cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya, musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali terjangkit penyakit. Sedangkan kemarau, akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus, dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran tersebut dapat mencemari udara yang juga berdampak pada kesehatan manusia. Menurut Bapak, apa definisi pemanasan global dan perubahan iklim sih, Pak? Seperti yang pernah saya ditanyakan pada saat saya di kantor pusat Jakarta oleh salah satu media massa waktu itu, selama ini yang kita sebut sebagai pemanasan global adalah suatu peristiwa kenaikan dari suhu udara rata-rata baik di daratan atau di lautan akibat kenaikan gas rumah kaca, konsentrasi gas rumah kaca. Jadi pemanasan global itu yang terjadi diindikasikan dengan kenaikan suhu. Itu pemanasan global. Jadi akibat daripada kenaikan konsentrasi gas rumah kaca di udara itu akan mengakibatkan terjadinya kenaikan suhu. Itu saja. Kalau perubahan iklim, adanya daripada kenaikan suhu, maka akan memiliki dampak
terhadap perubahan secara signifikan kondisi cuaca secara menyeluruh atau global, di mana data yang didapatkan itu tidak hanya 1-2 tahun, tapi puluhan sampai ratusan tahun. Itu perubahan iklim. Pertanyaan selanjutnya ada di pertanyaannya Budi. Dipersilahkan untuk Budi. Ya. Saya ingin bertanya, Pak, soal mengenai apakah El Nino ada hubungannya dengan pemanasan global dan perubahan iklim? El Nino ya. Karena El Nino adalah suatu peristiwa memanasnya suhu muka laut atau dalam bahasa Inggrisnya sea surface temperature di kawasan Pasifik Barat di perairan Ekuador. Nah, tadi saya sudah mengatakan perubahan iklim terjadi akibat adanya kenaikan suhu ya yang terjadi dari pemanasan global. Jadi kita harus balik. Apakah pemanasan global atau perubahan iklim itu akan mempengaruhi sering tidaknya El Nino terjadi yang selama ini para peneliti menyatakan El Nino terjadi ada pengulangan periode 4-5 tahun. Tapi sebelumnya El Nino itu terjadi 2-7 tahun. Nah, kalau misalkan dia setiap tahun ada El Nino, itu adalah dampak daripada pemanasan global atau perubahan iklim. Jadi jangan dibalik Mas Budi, El Nino itu mempengaruhi dari perubahan iklim. Tapi kita coba kenapa terjadinya pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim, maka akan mempengaruhi dengan seringnya terjadi El Nino atau La Nina, gitu, ya. Nah, jadi pertanyaan kamu itu adalah seringkali apa yang menyebabkan adanya kejadian El Nino, Pak, apa Mas, gitu loh ya. Jadi dibalik pertanyaannya, apakah Pak adanya El Nino itu semakin sering akibat dampak daripada pemanasan global atau perubahan iklim gitu ya, dibalik pertanyaannya. Gitu. Bapak, apakah yang akan dilakukan negara untuk menghentikan atau mencegah pemanasan global? Nah, pertanyaan bagus ini Mbak Lutfia. Jadi dari tahun 60, tahun 70 itu beberapa negara pelopor ya kan yang memperhatikan peduli lingkungan hidup sudah membangun suatu kerjasama global ya, di mana di dalam wadah yang disebut WMO, singkatan dari World Meteorological Organization, organisasi ya kan meteorologi dunia, itu sudah membentuk yang namanya UNFCCC. Jadi United Nations Framework for Climate Change. Jadi UNFCCC. Nanti kalian bisa browsing. Nah, di dalam UNFCCC itu ada yang namanya Komisi IPCC. Ya kan? Intergovernmental Panel for Climate Change. Intergovernmental berarti pemerintah secara internal ya memiliki wadah atau panel disebut oleh mereka yang terkait dengan perubahan iklim. Nah, hal ini adalah awal mula di mana kita termasuk juga ikut di dalam IPCC itu. Jadi Intergovernmental Panel for Climate Change. Nanti bisa di browsing. Ya. Kepedulian negara-negara di seluruh kawasan ya itu diwujudkan dengan pembagian regional yang membahas masalah perubahan iklim itu ya. Ada Regional Association kalau untuk wilayah Indonesia, Papua, Australia namanya 5, RA5. Regional Association 5. Nah, disitulah wadah yang sangat
penting untuk membahas perubahan iklim. Nah, Indonesia ada National Coordinator untuk masalah perubahan iklim. Dulu di bawah namanya Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi saat ini karena digabung dengan kehutanan, itu di bawah naungan KLHK. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di situ. Jadi kepedulian negara-negara terhadap dengan adanya isu perubahan iklim itu sudah diakomodir. Nah, BMKG termasuk ya kan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika termasuk salah satu anggota di dalam Badan National Coordinator tadi karena memiliki data dasar dari kondisi cuaca dan iklim. Tapi di dalam perubahan iklim itu tidak hanya mengenai data cuaca iklim, tapi juga semua data sektoral. Data untuk transportasi, data kehutanan, data ekonomi segala macam, Mbak, gitu. Ya. Terkait perubahan iklim, pada tahun 2018 itu ada isu tentang kritis perubahan iklim dan cuaca. Nah, menurut Bapak, apa itu kritis perubahan iklim? Nah, 2018 itu masa kritis yang terjadi di mana? Karena kalau kita mengambil salah satu istilah kritis, critical point, itu harus ada standar yang kita pakai. Kamu baca di jurnal, kamu baca di media, atau kamu baca di mana? Ya. Saya baca di Twitternya BMKG, Pak. Betul. Nah, kritis dalam hal yang terkait mengenai kondisi iklim atau kondisi lingkungan atau kondisi apa? Kondisi lingkungan ya, Pak. Lingkungan. Terutama kemarau. Nah, misalnya kemarau. Biasanya kalau di kita, Indonesia itu, ya toh, kalau bicara masalah kemarau, itu bicara masalah musim, Mas. Kritis yang kamu anggap sebagai kekeringan, itu adalah peristiwa biasa yang berulang bukan karena dampak perubahan iklim, tapi dampak yang terjadi karena ada 4 faktor, Mas. 4 faktor. Nah, kalau misalnya 4 faktor yang Bapak kemarin bicarakan, itu terkait dengan terjadinya hujan. Yang pertama, El Niño La Niña tadi ditanyakan oleh Mas Budi. Yang kedua, Dipole Mode, ya, suatu peristiwa yang terjadi di Samudra Hindia mengenai suhu muka laut juga. Ya kan? Yang ketiga, Madden-Julian Oscillation yang pernah Bapak tanyakan ke kalian juga, ya. Suatu aktivitas massa udara yang bergerak di wilayah seluruh wilayah kita, ya kan, yang terjadi 30 sampai 60 hari, 1 sampai 2 bulan. Massa udaranya jet stream itu bergerak kanan kiri dia. Gitu, Madden-Julian Oscillation. Ya tahu yang kamu sudah jawab juga di dalam soal Bapak. Kemudian ada lokal juga yang terjadi karena lokal juga itu dipengaruhi oleh kondisi misalnya dia dataran atau pegunungan, seperti itu, lokal juga, gitu, Mas. Ya, itu jadi masa kritis itu kita ini dulu definisikan dulu masa kritisnya yang terkait dengan peristiwa perubahan iklim, sehingga data-data yang kita kumpulkan itu sudah terjadi musim kemarau pada tahun-tahun berapa saja, Mas, atau kejadian banjir pada tahun berapa saja, Mas, gitu, ya. Nah, paham ya? Paham, Pak. Oke. Baik, Pak, pertanyaan terakhir nih ya, Pak. Iya. Apa pesan Bapak mengenai perubahan iklim dan pemanasan global terhadap generasi-generasi yang masa datang, terutama angkatan kami? Ya, minimal kalian untuk generasi muda atau generasi milenial peduli sama halnya kamu sekarang mempelajari dari Bapak
ya kan, apa itu cuaca iklim, apa itu yang perlu nanti diarahkan kepada kamu nanti belajar, mengajar, dan mendidik. Itu ada berbeda, Mas. Kamu belajar dari saya. Seorang guru atau seorang dosen belum tentu semuanya. Makanya saya tanyakan tadi, tidak hanya kamu mendapatkan dari saya minta lihat web, saya minta kalian lihat Google, lihat Wikipedia, lihat apapun. Begitu juga mendengar. Jadi kamu peduli aja dulu, aware. Nah, setelah kamu peduli nanti kamu rasa ingin tahu. Seperti Citra bertanya, Lutfia tadi bertanya, apa itu? Curiosity, keingintahuan itu. Jadi ada peduli, ya kan? Curiosity, ingin tahu, kemudian belajar membaca lebih banyak, literasi, literatur, ya kan? Tidak hanya pelajaran saya, tapi lingkungan hidup, kependudukan, demografi, atau hal-hal lain yang ada di dalam mata kuliah pendidikan geografi. Begitu. Dua aja dulu, peduli dan keingintahuan, saudara. Gitu. Ya, baik. Terima kasih ya, Pak, atas jawaban-jawaban Bapak dan pencerahan kepada kami. Iya. Selain kami bertambah ilmunya, juga kami dapat mempraktekannya langsung di saat pada masa kuliah dan masa kerja nanti. Iya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar tetap dikobarkan. Ya, terima kasih. Ya, kita tutup wawancara ini. Berdasarkan data dari potongan-potongan inti es yang diambil 2010 lalu, es di Puncak Jaya mulai meleleh sejak 1980 dan semakin hebat sejak sekitar 2005 lalu. Posisi Puncak Jaya yang dekat dengan kolam hangat Pasifik bahkan membuat tutupan salju tropis di Indonesia meleleh paling cepat di antara 3 pegunungan tropis lain di dunia. Hingga kedalaman tertentu, dalam hal ini kita bisa mencapai hingga kedalaman 24 meter, itu ada sebuah informasi di sana bahwa memang kondisi pemanasan ini ya sejalan dengan hasil analisis dari isotop yang ada di dalam kandungan es itu, yang menunjukkan memang pencairan ini akibat dari pemanasan yang ada di lingkungan seputar gletser Papua ini. Karena secara lokasi itu berada di sebelah barat dari Pasifik yang kita kenal sebagai namanya kolam hangat dari proses terjadinya El Nino. Sehingga kejadian El Nino ini juga dalam penelitian kami turut mempercepat proses pencairan gletser ini. Dari beberapa data historis kita bisa tarik semacam ekstrapolasi ya, bahwa kemungkinan 5 sampai 7 tahun dari sekarang ini lajunya akan seperti itu, sehingga dari 7 tahun ke depan ini kita menduga bahwa lapisan salju ini akan hilang gitu ya. BMKG Maritim mengimbau agar kapal kecil dan nelayan untuk tidak melaut. Cuaca ekstrim terjadi beberapa hari terakhir di Jawa Tengah. Selain intensitas hujan yang tinggi, angin dan ombak besar juga terjadi di Laut Jawa. Cuaca ekstrim panas yang terjadi di Kabupaten Alor pekan terakhir ini setidaknya sedikit mengganggu aktivitas warga. Fenomena FAMCO juga menjadi salah satu penyebab suhu panas yang cukup menyengat akibat kumpulan awan yang terhisap hingga ke Laut Cina Selatan. Sisi matahari kan bergerak di 23 derajat. Nah, itu dia bergerak melintasi wilayah Pulau Jawa, jadi efek pengaruhnya itu kan sampai ke wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah, posisi terakhir di sini suhu yang tercatat itu masih kisaran 34 derajat Celcius dan minimumnya itu 26 derajat Celcius. Cuaca buruk berupa angin kencang dan ombak besar menghantam pesisir pantai Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sejumlah kapal terpaksa berlindung di Teluk Parepare. Beginilah pemirsa kondisi pesisir pantai Kota Parepare.